Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 akan mempresentasikan hasil proyek kewirausahaan yaitu proposal jual beli website perusahaan Digital Honey. Di sini yang beranggota Muhammad Iqbaal Rahman, NRP 15.19.002, Muhammad Stinoval, NRP 15.19.043. Dan saya NRP 15.1952 yaitu Muhammad Tafa Juliansyah. Dan saya NRP Dani, NRP 15.11.061. Nah, kemudian di sini bab 1 adalah latar belakang yang dijelaskan oleh Rizky Nova. Persilakan. Untuk latar belakang, internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita. Semua aspek kehidupan telah memulai memanfaatkan fasilitas internet, tidak hanya perusahaan yang ingin memasarkan produknya secara global. Untuk website adalah satu alat penunjang sebagai media informasi dan promosi di internet. Dengan memiliki website, maka semua kalangan di penjuru Indonesia bahkan di luar Indonesia dapat mendapatkan informasi mengenai perusahaan atau instansi. Melalui proposal ini atau laporan ini, kami ingin mengajukan penawaran pembuatan website dan program aplikasi lain kepada Bapak Ibu untuk perusahaan, organisasi, partai politik, individu, atau keperluan lainnya. Selanjutnya, untuk penjelasan produk yang ditawarkan merupakan website. Website ini dapat digunakan secara statik ataupun dinamis dan memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti kreator digital website yang dapat memasarkan desainnya melalui website yang telah dibuat. Kemudian dapat melihat secara langsung tampilan website yang dapat berkonsultasi dengan kreator untuk pemahaman desain website yang diinginkan, dilengkapi dengan database yang berfungsi sebagai data website apa saja yang telah diinputkan oleh para kreator untuk diperjualbelikan. Kemudian dijelaskan oleh saya sendiri yang selanjutnya keunggulan produk. Produk yang ditawari oleh Digital Honey memiliki fitur yang lengkap seperti mempromosikan desain website, untuk melakukan transaksi penjualan beli desain website antara penjual dan pembelinya. Yang kedua, pembeli dapat melakukan konsultasi mengenai desain web yang diinginkan. Yang ketiga, website yang kami buat memiliki tampilan yang interaktif sehingga klien dapat mencari website yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, website yang ditawarkan memiliki desain yang unik dan dapat menarik perhatian. Kemudian ada tujuan dan sasaran usaha. Yang pertama, kenapa kita membuat website? Mencari keuntungan yang besar, bertujuan untuk berbisnis desain web dan development. Manfaatnya untuk potensi yang ada yang dijumpai jasa pembuatan desain web dan development. Kekurangannya tuh banyak usahawan yang kurang memperhatikan dalam proses berkualitas dan kenyamanan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, sarana para kreator untuk menjual produk desain website yang telah dibuat. Yang ketiga, pembeli untuk menentukan tampilan desain website yang diinginkan oleh konsumennya. Kemudian kesimpulan sasaran untuk pelanggan desain web dan development ini masyarakat maupun organisasi yang membutuhkan sebuah sistem informasi yaitu website sebagai fasilitas untuk memperkenalkan tentang organisasi kita untuk melalui dunia maya atau media sosial. Di sini kita buahnya gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum usaha perusahaan Digital Honey dibuat pada tanggal 1 November 2022 sebagai vendor pembuatan desain web yang beroperasi dengan menjual dan menerima orderan website dari klien dengan harga yang terjangkau dan yang unik.
Kemudian produk yang ditawarkan oleh Digital Honey memiliki fitur yang lengkap dan menjadi website dinamik, sehingga klien bisa mencari website sesuai keinginan. Yang ditawarkan memiliki desain yang unik dan menarik perhatiannya. Untuk perusahaan Digital Honey, produknya tuh menawarkan harga sangat murah, yaitu 250.000, dan kalau misalnya kalian ingin websitenya yang wow banget, bisa dihargai 5 juta. Tergantung beberapa banyak fitur yang diinginkan oleh si kliennya. Kemudian analisis SWOT-nya dijelaskan oleh Erwin Firdaus, persilakan. Ya, untuk analisis SWOT sendiri, kita memiliki kekuatannya itu kita mempunyai penguasaan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, CSS, dan PHP. Nah, kita juga sudah menguasai pembuatan database seperti MySQL, dan kita menguasai desain UI dan UX-nya juga. Dan kita memberikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas. Nah, untuk kemampuan kita sendiri, kita itu dapat harus menyesuaikan dengan fitur-fitur yang dari customer yang kadang berlebihan. Dan kita juga memerlukan kerja tim yang solid dan profesional agar dapat bekerja sesuai dengan target. Nah, untuk opportunity, kita mempunyai website buat kita lebih bagus lebih unik daripada yang ditawarkan yang lain. Dan sekarang juga banyak yang mencari jasa-jasa pembuatan website yang unik dan berkualitas. Untuk opportunity selanjutnya, yaitu adalah meningkatkan penggunaan internet, khususnya yang membutuhkan website. Dan untuk kita sendiri, kita itu akan berbahaya dengan yang tawarannya lebih rendah, harganya lebih rendah dan murah. Nah, ini untuk TOS Matrix-nya. Yang untuk TOS Matrix-nya, untuk yang S1, S3, untuk yang strengths dan opportunity S1, kita yang untuk ini S1 dan 01-nya, strateginya adalah menguasai fundamental dari seluruh bahasa pemrograman untuk bisa membangun suatu jasa pembuatan website yang berkualitas. Untuk selanjutnya S4, S3 untuk melayani O2 adalah untuk membuat pelayanan penjualan yang lebih nyaman dan memiliki desain yang unik. S2, 1 dan 3 adalah dengan menguasai fundamental kita dapat membuat website dengan cepat sehingga dapat memenuhi banyak request. Untuk weakness sendiri, kita ada ininya untuk weakness dan opportunities W1 dan 01 ya. Gitu. Untuk memiliki fitur W1 dan S1 memiliki fitur-fitur yang unik sehingga kualitas yang dirasakan oleh pelanggan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas yang banyak dan kualitas yang buruk. Untuk W2 dan berlawanan dengan 02 dan 03 dengan memiliki banyak peluang untuk bekerja, maka akan membuat tim semakin efektif dan pengalaman. Untuk W3 melawan 02 yaitu banyak yang mencari website sehingga mudah memberikan promosi yang murah. Nah, untuk kriteria sendiri itu berlawanan strength-nya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan yang lain, maka brand perusahaan kami akan memiliki produk yang dapat diminati dan dapat dipercaya. Untuk weakness dan threat-nya adalah memiliki tim yang solid. Lead akan menghasilkan jasa penjualan yang efisien dan bisa menghasilkan website secara cepat dan sesuai dengan target yang diinginkan. Selanjutnya. Oh ya. Nah, untuk BMC sendiri, kita untuk customer kita ini adalah customer yang butuh website dan perusahaan yang membutuhkan website juga. Nah, untuk value proposition-nya kita dapat menyediakan website dengan kualitas yang tinggi dan unik.
Untuk channelnya kita dapat menjual ini melalui Tokopedia dan Shopee, Instagram dan website, Instagram dan Twitter dan website juga. Nah, untuk customer relationship-nya adalah kita dapat berinteraksi dengan customer-nya, kita menggunakan automated service dan juga kita ada tim PR-nya yaitu untuk Twitter dan Facebook. Untuk revenue stream ini kita berprofit dari penjualan website. Untuk khususnya kita ada 5, kita ada programmer, desainer, marketing, server, dan komputer. Aktivitas sendiri kita desain, produksi, dan jual website, dan juga mencari klien. Untuk partner kita ada desainer, programmer, dan host servernya. Untuk cost structure sendiri adalah gaji pegawai, iklan, dan host servernya. Ya, sudah. Kemudian dijelaskan oleh saya lagi, di sini ada aspek kepasaran. Di sini kita market demand, di situ ada studi kasus dari data pendukung, data pemilik website pada November 2022, ada sekitar 280,4 juta pengguna memiliki website di Indonesia. Kemudian ada meskipun data ini cukup informasi, tapi data tersebut tidak menunjukkan minimal usia pemilik website. Kemudian di sini ada link referensinya, bisa di copy paste ke dalam komputer kalian atau website kalian. Kemudian dengan estimasi 270 juta penduduk masyarakat memiliki internet, maka 5 sampai 10% dapat 11 sampai 22 juta potensial konsumer dari 11 sampai 22 juta potensial konsumer. Ini hanya mungkin 80% mengetahui cara pembuatan website, sehingga 22 juta ini menjadi 17,6 juta yang mungkin tahu cara pembuatan website. Kemudian 17,6 juta kita potong 10%, dikarenakan pasar baru sehingga menjadi 1.760.000 potensial customer. Dengan beranggap mendapatkan 10% dari potensi customer, dan customer membeli website dengan potensi terendah 250.000, maka estimasi pendapat 176.000 dikali 250.000 menjadi 44 juta rupiah. Dilanjutkan aspek keuangan oleh Dava Juliansyah, persilahkan. Untuk aspek keuangan sendiri, di sini kami terdapat pada aspek keuangannya yaitu terdapat estimasi capex, di mana pada estimasi capex ini yang untuk mengidentifikasi modal yang dibutuhkannya, yang pertama yaitu kami menggunakan untuk penyewaan yaitu 3 buah PC, dikarenakan kami penggunaan PC tersebut dipergunakan sebagai media untuk website yang akan kami pergunakan. Kemudian untuk identifikasi kapasitas, spesifikasi dan jumlah setiap barangnya, yaitu setiap PC yang diperlukan itu memiliki spesifikasi yang kami butuhkan, yaitu seperti AMD Ryzen 9, kemudian minimal untuk kapasitas dari memori hard disk tersebut kami pergunakan itu sebesar 100 GB, namun kapasitas yang telah kami cantumkan ini tidak sesuai dengan seharusnya, dapat lebih maupun dapat kurang juga, tergantung bagaimana data yang kami inputkan pada website yang digunakan. Kemudian minimal RAM yang digunakan pada setiap PC yang kami gunakan yaitu sebesar 8 GB untuk mendukung setiap pergerakan dari website yang kami gunakan. Kemudian untuk GPU-nya sendiri kami menggunakan Radeon Vega 8 untuk minimal dari Vega-nya yang kami gunakan untuk website yang akan dijalankan. Selanjutnya pada aspek keuangan sendiri, di sini kami telah menggunakan survei harga modal, yaitu di mana pada harga awal yaitu CPU-nya kami mengestimasikan harganya itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian
kapasitas memori ataupun hard disk yang kami gunakan menggunakan dengan totalnya 100 GB kurang lebih, yaitu dengan harga 111.000. Kemudian untuk RAM yang kami gunakan yaitu sebesar 8 GB dengan harga 1,950.000. Kemudian VGA yang kami gunakan yaitu dengan harga 6,250 juta, maksud saya 6.250.000. Kemudian setelah mendapatkan data dari setiap harga, kemudian kami totalkan dan total keseluruhan harga yang kami gunakan, yaitu yang kami perlukan itu sebesar 14.311.000 dengan total capex-nya yaitu di mana 14.311.000 yang merupakan total dari survei harga modal, kemudian dikalikan 3 dikarenakan kami menggunakan 3 buah PC, yaitu total keseluruhan harga yang dikeluarkan yaitu sebesar 42.933.000. Selanjutnya, pada estimasi OPEX, di sini terdapat identifikasi setiap komponen operasionalnya, yaitu pada overhead sendiri kami menggunakan listrik sebagai media untuk menyalakan PC maupun laptop yang kami gunakan. Kemudian kami menggunakan Wi-Fi tentunya untuk menjalankan website kami yang nantinya dapat melakukan online website. Kemudian pada host server juga kami menggunakan host server. Kemudian untuk perhitungan jumlah biaya operasionalnya, yaitu pertama air sendiri kami penggunaan air pada dalam per hari tersebut kami mengestimasikan itu sebesar 144 liter, di mana apabila dikalikan dalam 1 bulan maka totalnya itu kurang lebih 4.320 liter, di mana kami menggunakan listrik pada listrik tersebut yaitu PC ataupun komputer yang telah kami sewa kami estimasikan dapat harus menyala yaitu sebanyak 12 jam dikalikan nantinya 30 hari lalu per tahun yang jumlahnya adalah 200 kWh. Kemudian Wi-Fi yang kami gunakan yaitu kurang lebih dengan kecepatan yang kami butuhkan itu sebesar 30 Mbps. Kemudian untuk host servernya sendiri yaitu satu shared vCPU, kemudian ditambah dengan 2 GB memori yaitu E2 small seperti itu. Kemudian pada survei harga modal itu masih tetap pada estimasi OPEX dengan cakupan air jatuh kami pergunakan kurang lebih 4.320 liter per bulan. Lalu dengan harga standar dari harga air per meter kubiknya yaitu 7.450, yang nantinya kami kalikan harga air tersebut dikalikan dengan jumlah air yang kami gunakan yaitu sebesar 32.184.000 per bulan. Kemudian untuk listrik sendiri dikarenakan kami menggunakan kurang lebih 200 kWh, maka dengan perhitungan per bulannya yaitu sebesar 1.352 kWh, kemudian nantinya dikalikan dengan 200 kWh dapat menghasilkan yaitu 270.400, di mana untuk 1 kWh-nya itu sebesar 1.352 rupiah. Kemudian Wi-Fi per bulan yang kami gunakan yaitu dengan harga 280.000, dan untuk host pada yang kami gunakan yaitu kami estimasikan sebesar harga 185.000. Dengan total OPEX per bulannya yaitu ditambahkan pada hasil yang telah ditentukan, maka total dari OPEX per bulannya yaitu sebesar 767.584.000 per bulannya. Kemudian di sini kami akumulasikan yaitu pada arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana pada arus kas masuk ini terdapat estimasi pendapatan, yaitu kami mengestimasikan pendapatan untuk penggunaan website kami yaitu sebesar 44 juta. Lalu kemudian modal dari yang kami gunakan yaitu sebesar
kurang lebih 2 juta, kemudian arus kas keluarnya yaitu OPEX yang telah ditotalkan sebelumnya yaitu sebesar 42.933.000, kemudian CAPEX yang telah ditotalkan sebelumnya yaitu sebesar 767.584. Kemudian kami mengakumulasikan kas bersihnya yaitu di mana estimasi pendapatan ditambah dengan modal pemilik, kemudian dikurangi dengan OPEX, ditambah dengan CAPEX dengan total dari penjumlahan tersebut itu sebesar Rp43.958.299.416. Dari kelompok kami ini udah beres. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.